Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Wikitrends bersama saya, Seradita Okta. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi mengenai kontroversi pernyataan Arteria Dahlan terkait pencopotan Kajati berbahasa Sunda saat rapat yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang Wikitrends selengkapnya. Informasi pertama, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan tengah menjadi sorotan. Lagi-lagi ucapan dan tindakan Arteria yang kontroversial menjadi persoalan. Ia disorot setelah meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Pernyataan tersebut dilontarkan Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari lalu. Mengutip Kompas.com, peristiwa itu bermula saat politisi PDIP itu menyatakan harapannya agar Kejaksaan Agung bersifat profesional dalam bertugas. Namun tiba-tiba saja ia mengungkapkan adanya Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat. Menurut Arteria, seorang Kajati harus berbahasa Indonesia saat rapat. Bahkan ia menyebut bisa saja orang lain tidak mengetahui maksud, bahkan menjadi takut akan perkataan Kajati tersebut lantaran menggunakan bahasa daerah. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi Jaksa Agung untuk mengganti Kajati yang dimaksud. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS, Habib Abu Bakar, yang juga berada dalam rapat tersebut meminta Arteria berhati-hati dalam berbicara. Pasalnya, Abu menyebut bahwa Jaksa Agung pun merupakan orang Sunda. Ada kritik sedikit, Pak JA, ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah. Setelah pernyataannya soal pencopotan Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat, Arteria Dahlan mendapatkan banyak kritikan. Salah satunya berasal dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendesaknya untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Ridwan Kamil menyarankan hal ini untuk meredam polemik serta menjaga kondusivitas. Orang nomor satu di Jawa Barat itu juga menyayangkan pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mengganti seorang Kajati hanya karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat kerja. Pada Selasa 18 Januari 2022, pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun menyarankan Arteria menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Ia menilai masyarakat Sunda mudah untuk memaafkan. Menurut Emil, biasanya bahasa daerah diucapkan hanya pada momen tertentu, seperti ucapan selamat, pembuka atau penutup pidato, atau di tengah-tengah saat ada celetukan. Oleh sebab itu, harus ada bukti terkait pernyataan Arteria di mana saat Kajati itu berbahasa Sunda ketika rapat. Jika politisi PDIP itu tidak nyaman dengan penggunaan bahasa Sunda, seharusnya disampaikan secara sederhana. Namun jika bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut Emil itu hal yang terlalu berlebihan. Terlebih menurut Gubernur Jawa Barat ini, bahasa daerah akan mewarnai tutur kata yang mencirikan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Bila ada seseorang yang rasis menurut Emil, harus diingatkan dengan cara yang baik-baik terlebih dahulu.
Tidak hanya Gubernur Jawa Barat saja yang mengkritik Arteria Dahlan, melainkan juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, yang juga seorang tokoh Sunda, penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan rapat merupakan sesuatu yang wajar. Dalam keterangannya pada hari Selasa, ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi mengaku kerap menggunakan bahasa Sunda sebagai media dialog bersama masyarakat dan pejabat setempat. Bahkan dalam suatu hari ada pengkhususan di mana seluruh warga hingga pejabat harus menggunakan bahasa, pakaian hingga menyediakan makanan khas Sunda. Ia juga membandingkan dengan wilayah Jawa Tengah, di mana para pejabatnya seringkali menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan kesehariannya. Dedi menilai hal ini adalah bagian dari menjaga dialektika sebagai keragaman Indonesia. Bahkan, kata Dedi, saat ia memimpin rapat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ia kerap menyisipkan bahasa Sunda di dalamnya. Sehingga menurut dia, tidak ada masalah jika penggunaan bahasa daerah manapun selama bisa dipahami oleh peserta rapat atau acara yang dipimpin. Ia justru mempertanyakan orang-orang yang kerap menggunakan bahasa asing saat rapat atau keseharian. Apakah istilah tersebut dimengerti lawan bicaranya atau tidak? Dedi pun mengajak agar bersama-sama menjaga keberagaman dan kebinekaan untuk persatuan juga kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Dedi, berbahasa daerah bukan berarti tidak nasionalis, sebab nasionalisme dibangun dari kekuatan daerah-daerah. Jadi menurut dia, seorang Kajati tidak perlu dipecat dari jabatannya hanya karena menggunakan bahasa Sunda ketika rapat. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan ternyata sempat menggunakan bahasa Sunda dalam rapat bersama Kejaksaan Agung pada Senin lalu. Padahal dalam rapat itu juga ia meminta agar Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi lantaran menggunakan bahasa Sunda ketika rapat. Potongan video Arteria Dahlan menggunakan bahasa Sunda ini awalnya diungkap oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lewat unggahannya di Instagram pribadi @ridwankamil pada hari Kamis, pria yang akrab disapa Kang Emil ini menunjukkan momen Arteria berkata ujuk-ujuk. Padahal ujuk-ujuk juga merupakan bahasa Sunda yang berarti tiba-tiba. Dilansir tribunnews.com, apa yang dilakukan Ridwan Kamil ini buntut protes Arteria terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin soal seorang Kajati yang harus dicopot lantaran menggunakan bahasa Sunda ketika rapat. Tak hanya menyinggung Arteria Dahlan, Ridwan juga turut membahas para pemimpin Indonesia yang juga menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi pada publik, seperti Presiden Joko Widodo dan juga Bung Karno. Ia juga mencontohkan dirinya yang menggunakan bahasa Sunda saat berpidato di hadapan kepala negara ketika peringatan Konferensi Asia Afrika tahun 2015. Sebelumnya, Gubernur Jabar ini juga menuntut agar Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Pasalnya, menurut Ridwan, masalah akan semakin melebar jika Arteria tidak segera meminta maaf. Sementara di kanal YouTube DPR RI, Arteria juga menggunakan istilah berbahasa Inggris yang dikatakan ICCPR yang berarti kita ini Indonesia. Namun unggahan itu telah dihapus oleh Ridwan Kamil meski masih bisa ditonton melalui kanal YouTube DPR RI. Itu konstitusional, Pak, bukan inkonstitusional. Dan kemudian juga di ICCPR
dunia, Pak. Yang katanya Komnas HAM itu dunia. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya bagus nggak itu nantinya. Itu pun juga sudah menganut yang namanya mati pun diizinkan. Jadi laksanakan terus, lakukan terus sehingga hikmat, dan mudah-mudahan para pencari keadilan bisa memberikan kepercayaannya kepada kejaksaan di awal tahun pertama ini. Pak Jaksa Agung, saya ingin katakan bagaimana pertanyakan bagaimana kasus Kajati NTT yang merasa dizalimi. Padahal faktanya memang betul ada pemerasan, Pak. Dipanggil sama Jam Intel nggak datang, Pak. Nggak mau. Ujuk-ujuk dia bilang mau bongkar aib-aib di kejaksaan dan dia minta Kajati Jawa Timur. Kalau sampai jadi Kajati Jawa Timur, Pak, wah urusannya sama saya, Pak. Setelah mendapatkan banyak kritikan dan saran dari berbagai kalangan, politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan akhirnya menjelaskan pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi dicopot karena berbicara bahasa Sunda saat rapat. Arteria menegaskan bahwa pernyataan itu bukan bentuk mendiskreditkan suku Sunda, namun ia juga tidak ingin ada istilah Sunda Empire di tubuh Kejaksaan Agung. Pada Kamis 20 Januari 2022, Arteria menjelaskan pernyataannya itu tidak bermaksud mendiskreditkan masyarakat Sunda, melainkan agar para jaksa tidak mempertontonkan kedekatan kedaerahan dengan menggunakan bahasa Sunda untuk mendapat promosi yang lebih tinggi. Sebab jika ada orang-orang yang memegang jabatan strategis di Kejagung, itu bukan karena faktor kesukuan Sundanya, namun karena memiliki kompetensi dan melalui jalur mekanisme yang objektif serta transparan. Ia menilai selama ini pemerintah meyakinkan publik tidak ada kerajaan fiktif Sunda Empire. Arteria menyesalkan masih ada oknum jaksa yang mencoba memperlihatkan kedekatan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan cara-cara yang tidak tepat. Menurutnya, hal itu bisa merusak sistem yang telah dibangun oleh Kejaksaan Agung agar tidak ada nepotisme kesukuan dalam sebuah instansi pemerintah. Arteria kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang penggunaan bahasa daerah. Namun ia merasa geram jika ada oknum yang memperlihatkan kesukuan secara sengaja. Nah, di saat kita sudah membuat yang bagus ini, ada gempuran yang namanya Sunda Empire. Kita katakan, sekalipun ada orang Sunda yang duduk sebagai Kajati, duduk sebagai Karo, sebagai Kajari, atau jabatan-jabatan strategis, itu bukan karena Sundanya, tapi karena suatu mekanisme yang membuat dia terpilih. Mekanisme yang begitu objektif dan transparan. Karena beliau-beliau itulah yang memang cukup capable, punya kualitas, punya kompetensi, bukan karena Sundanya. Nah, ini sudah kita coba bangun 2 tahun ini. Nah, tapi memang akan disayangkan. Ada 1-2 jaksa yang masih coba memperlihatkan kedekatan dengan Jaksa Agung dengan cara-cara yang kurang pas. Arteria Dahlan mempersilahkan masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR apabila tidak terima dengan pernyataannya soal Kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara bahasa Sunda dalam rapat. Hal ini disampaikan Arteria merespon permintaan sejumlah pihak termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Arteria yang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Januari kemarin menyebut jalur bisa ditempuh MKD agar persoalan tersebut jelas. Ia menyebut bahwa pernyataannya dalam rapat yang menjadi perbincangan hanyalah opini pribadinya. Menurut Arteria, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga ia bebas mengungkapkan pendapatnya. Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pernyataannya, ia persilahkan untuk melaporkan dirinya ke MKD. Ia berpandangan DPR telah memiliki mekanisme apabila publik keberatan dengan pernyataan anggota Dewan, termasuk bila ada pihak yang merasa keberatan dengan ucapannya pada rapat di Komisi 3 DPR Senin lalu. Politisi PDI Perjuangan itu menilai ada kemungkinan pembicaraannya dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung bersisihan dengan kepentingan beberapa pihak.
sehingga ia diserang dengan tudingan telah melarang bahasa Sunda dalam rapat kerja. Sementara dikutip dari Kompas.com, Arteria mengaku pernyataannya itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Sunda. Ia mengatakan pernyataannya itu dimaksudkan agar para jaksa tidak mempertontonkan kedekatan kedaerahan dengan menggunakan bahasa Sunda untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ia menegaskan ia ingin agar pengisian jabatan di Korps Adiaksa berdasarkan sistem merit yang terukur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya salah, kan jelas mekanismenya ada MKD, ya. Apakah pernyataan salah? Kita ini demokrasi, ya. Silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya, silakan saja. Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian. Itu loh. Repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini, ya. Tiba-tiba enggak, kita punya mekanisme, kita punya kanal-kanalnya, ya. Dan yang saya bisa membuktikan, yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan. Ini bagian dari komitmen kami, DPR, Komisi 3 bersama dengan teman-teman di Kejaksaan, ingin memastikan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan. Ya, bahwa mereka terpilih karena punya kompetensi, integritas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang jabatan strategis di Kejaksaan. Itu aja. Nah, makanya saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire, tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu. Ya, saya minta juga dicermati betul, apalagi 15 menit materi muatan saya yakin pastinya banyak yang nggak suka. Itu. Berita selanjutnya, Saudara, buntut dari pernyataan kontroversialnya, anggota DPR RI Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jabar oleh Majelis Adat Sunda. Arteria diadukan ke Polda Jabar atas dugaan kebohongan publik dan pernyataan bersifat sara. Namun Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, menyebut pihaknya hanya menerima pengaduan, bukan laporan polisi dari Majelis Adat Sunda. Dikutip dari tribunjabar.id pada Kamis 20 Januari 2022, sejumlah pengurus dan anggota Majelis Adat Sunda telah berada di Polda Jabar sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ari Mulia Subakia Hussein, Pupuhu Agung Dewan Keratuan Majelis Adat Sunda, ketika ditemui di Polda Jabar menyebut pihaknya sengaja melaporkan Arteria Dahlan. Ia dianggap melanggar konstitusi, di mana bahasa daerah seharusnya dipelihara, bukan dilarang. Sementara merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Ari menyebut Arteria telah meresahkan masyarakat. Sedangkan menurut pada Pasal 32 Ayat 2, ia menilai pernyataan Arteria Dahlan merupakan sebuah penistaan terhadap suku Sunda. Akan tetapi pada Jumat 21 Januari, Polda Jawa Barat hanya menerima pengaduan, bukan laporan polisi dari Majelis Adat Sunda terkait ujaran Arteria Dahlan yang meminta kepada Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi yang berbahasa Sunda ketika rapat. Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, mengaku pihaknya tetap akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Hanya saja, penindakannya berupa klarifikasi. Menurutnya, lokasi kejadian atau locus delicti dari kejadian yang diadukan Majelis Adat Sunda berada di wilayah Jakarta. Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang ya hadir, juga beberapa komunitas organisasi kesundaan dan ada Poros Nusantara juga. Hari ini melaporkan Saudara Arteria Dahlan, anggota DPR RI, yang telah menyatakan dalam berita viral di media YouTube, media sosial, bahwa meminta pencopotan Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda, berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda. Ini yang menyakitkan bagi kami, khususnya orang Sunda, dan saya tidak hanya orang Sunda, saya kira beberapa saudara-saudara kita dari suku bangsa yang lain, termasuk bangsa Minang sendiri. Mana Bang Mula? Nah, Bang Mula dari Jawa Tengah ada, dari Bali kemarin sudah kontak-kontak ke saya, lalu dari Minahasa,
juga sama merasa tersinggung. Hari ini mungkin nasibnya sedang berada di nasib jeleknya bagi orang Sunda, diperlakukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari suku bangsa yang lain akan diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi ini sudah menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Termasuk di dalamnya ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Makassar, dan lain sebagainya. Kita beranjak pada berita selanjutnya. Petinggi Kerajaan Sunda Empire, Ki Ageng Ranggasasana, turut mengomentari atas pernyataan politisi PDIP Arteria Dahlan yang dianggap melukai orang Sunda. Rangga mendatangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta untuk melabrak Arteria. Menurut dia, Arteria telah melanggar Bhinneka Tunggal Ika serta Pancasila Sila ketiga. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 20 Januari, Rangga tiba di gedung DPR RI sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan jas beserta baret hitam bersama sejumlah orang. Ranggasasana mengatakan bahwa kedatangannya untuk bertemu langsung dengan Arteria Dahlan di ruangannya. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Lord Rangga juga akan mengingatkan kepada anggota DPR RI lainnya. Terlebih, Arteria sempat menyinggung Sunda Empire saat berbicara. Menurut Rangga, sebagai wakil rakyat, seharusnya Arteria menyampaikan kritikannya dengan sopan santun. Ia menilai apa yang disampaikan Arteria dalam rapat tersebut melanggar kebinekaan dan sila ketiga Pancasila. Sebab pernyataan Arteria dapat memecah belah persatuan Indonesia yang kaya akan suku dan bahasanya. Tak hanya Arteria, Rangga juga ingin bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun kehadiran Rangga untuk bertemu langsung dengan Arteria serta fraksi PDI Perjuangan harus batal. Lantaran menurut tugas yang berjaga di DPR, Rangga harus membawa surat permohonan audiensi serta menyatakan hasil swab antigen negatif untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR. Rangga pun mengaku akan menyiapkan persyaratan tersebut dan berkomunikasi dengan Arteria Dahlan. Ya, sebagaimana diketahui bahwa ada satu oknum ya DPR dalam artian Pak Arteria Dahlan ya, dalam konteks persoalannya mengangkat pada proses melarang berkaitan dengan bahasa daerah digunakan untuk komunikasi. Ini halnya berarti melanggar satu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa dia melanggar tata sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk itu Lord datang untuk menggelabrak dia. Kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat, tentunya Lord akan mengingatkan bukan hanya dia wakil rakyat Pak Arteria tadi, tapi juga wakil-wakil yang lain. Sebaiknya menyampaikan pada proses beradaannya dengan sopan santun. Kalian itu adalah hanya pembantu, pelayan rakyat. Mestinya melakukan satu konstitusi apapun untuk menyampaikan hal perlakuan atau ucapan tindakan dalam melayani rakyat sebaiknya dengan sopan santun, karena budaya kita budaya tinggi, apalagi sekarang nyerang-nyerang berkaitan dengan Sunda Empire. Ya, ada apa kamu? Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi berbahasa Sunda saat rapat dicopot. Permintaan maaf Arteria itu disampaikan setelah ia memberikan klarifikasi kepada PDI Perjuangan. Selain meminta maaf, Arteria juga siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh partainya. Sebelum menyampaikan permintaan maafnya, Arteria memberikan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan pada Kamis siang. Arteria menegaskan pernyataannya itu tidak bermaksud untuk merendahkan dan menyakiti warga Sunda, serta tidak ada kaitannya dengan PDIP maupun fraksi PDIP. Ia mengaku siap menerima sanksi apapun dari partainya. Anggota Komisi 3 DPR RI itu mengaku mendapatkan banyak pelajaran terkait persoalan tersebut. Ia juga berterima kasih atas semua kritik yang diberikan kepadanya. Arteria pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Tidak hanya itu, ia juga akan lebih fokus dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam memberantas mafia narkoba
mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, dan berbagai upaya penegakan hukum lainnya. Intinya saya mohon maaf dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, tidak ada kaitan dengan fraksi atau dengan partai kami, dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. Sebagai kader, saya ini kader yang baik, tegak lurus sama partai, dan tahu saya kader itu siap ditempatkan di mana saja dan tahu harus berbuat apa. Tentunya saya siap juga untuk menerima sanksi yang dihadirkan nantinya, yang diputuskan oleh DPP partai. Saya belajar banyak dari persoalan ini. Memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini menjadi pembelajaran sekaligus juga masukan yang berarti. Semoga teman-teman juga bisa bantu untuk mendoakan agar saya bisa bekerja lebih baik lagi. Kita beranjak pada informasi selanjutnya, Saudara. Selesai dikritik berbagai pihak karena pernyataannya, politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Ia bahkan mengaku sudah menganggap orang Sunda sebagai keluarganya sendiri. Arteria Dahlan kembali menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mempersoalkan adanya kepala kejaksaan tinggi yang berbahasa Sunda ketika memimpin rapat. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku memiliki banyak teman, sahabat, dan keluarga yang berasal dari suku Sunda. Oleh sebab itulah, ia sudah menganggap orang Sunda bagian dari keluarga besarnya. Politikus PDIP itu mengaku memiliki banyak teman serta kerabat dari suku Sunda. Arteria menegaskan pernyataan itu tidak bermaksud merendahkan dan menyakiti warga Sunda, serta tidak ada kaitannya dengan PDIP maupun anggota DPR lainnya. Sebagai anggota Komisi 3 DPR, ia berharap hubungan silaturahmi antara ia dengan masyarakat Jawa Barat dan juga suku Sunda dapat terus berjalan sebagai keluarga besar. Ia juga berharap kritik yang diarahkan kepadanya terkait pernyataannya itu dapat menjadi pelajaran baginya agar bisa bekerja lebih baik lagi. Arteria juga bercerita ia lama tinggal di Depok, Jawa Barat. Lalu ia kembali menegaskan pernyataannya sejak awal tidak untuk mendiskreditkan orang Jawa Barat atau suku Sunda. Nah, terkait hal tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap ya orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikit pun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku Sunda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Wikitrends kali ini. Perbaharui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Seradita Okta, pamit undur diri. Dan terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.